Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke tema 7 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dengan tema apa? Indahnya keragaman di negeriku. Tujuan pembelajaran kalian agar kalian mampu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Lalu agar kalian mampu menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu simak ya materinya. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaliknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan apa? KBBI. Lakukan hal-hal berikut. Siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti ini contohnya. Lalu yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam rumus. Nah, yang keempat, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Kemudian carilah kata keragaman dalam bentuk turunan dari kata ragam. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online dengan alamat situs sebagai berikut. Menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Menyajikan informasi teks dalam peta pikiran. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Nah, sini sekarang kita lihat yuk peta pikiran. Di sini kita lihat kebudayaan suku Minang di Indonesia. Ada apa aja? Yaitu asal-usul nama Minangkabau, yaitu Minang dan Kabau. Lalu profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Lalu persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan luar negeri. Lalu suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau kita membuat peta pikiran seperti ini contohnya. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Lalu kamu dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Menemukan informasi dalam teks. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan sesama. Yang kedua, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik simba. Apa kepanjangannya? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Yang keempat, lakukan diskusi dengan temanmu terkait tes yang telah dibaca. Menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting dalam teks non-fiksi tentu sangat beragam. Kamu dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Lalu menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang telah kamu peroleh sebaiknya dicatat agar kamu tidak lupa dan dapat dibagikannya kepada orang lain. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Perhatikan hal berikut saat menjelaskan informasi penting dalam teks. Yang satu, jangan mengurangi atau menambah informasi di luar isi teks yang dibaca.
Jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu, lalu jelaskan arti kata tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, catatlah dan jelaskanlah bukti atau fakta yang mendukung isi teks. Yang keempat, jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks tersebut. Yang kelima, gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-puisi. Informasi penting dalam teks non-puisi dapat disampaikan secara lisan. Langkah-langkah yang dapat kamu lakukan saat menyampaikan informasi penting dalam teks sama dengan saat kamu menjelaskan isi teks secara tertulis. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di kamus KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus apa? Mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Kata dasar apa? Kata dasar yaitu kata yang tanpa imbuhan. Menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Lalu pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dan suatu teks. Lalu tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagian peta pikiran. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran apa? Adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Lalu informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Masih ingat kan gagasan pokok apa? Yaitu adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Ingat kembali ya. Kesimpulannya, semoga kalian mampu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Lalu, semoga kalian mampu menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Terima kasih telah menyimak materi ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.